Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa keperawatan dimanapun kalian berada. Masih bersama saya, Ariyanti, dosen Prodi Profesi Nurse UMY. Sekarang, mari kita lanjutkan materi proses keperawatan dalam video pembelajaran ketiga. Kali ini, kita akan masuk dalam proses keperawatan tahap ketiga. Setelah melakukan pengkajian keperawatan, merumuskan diagnosa, dan sekarang kita akan belajar bersama untuk menyusun rencana asuhan keperawatan. Bicara tentang rencana, tentu yang ada di benak kita adalah kita mau kemana dan mau apa. Ya, benar. Dengan menyusun rencana, kita bisa menyiapkan perlengkapan yang digunakan. Dengan siapa dan mau kemana tujuannya. Seperti itu pula rencana asuhan keperawatan yang merupakan langkah ketiga dalam proses keperawatan. Rencana ini akan didokumentasikan dan akan menjadi alat komunikasi dengan partner kita dalam pemberian asuhan keperawatan, baik ke perawat lainnya ataupun ke tim kesehatan lain. Dan dokumen rencana asuhan ini juga dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Dokumen ini adalah bukti asuhan kita kepada klien setiap hari. Menyusun rencana asuhan keperawatan ini juga sebagai sarana latihan yang sistematis bagi perawat profesional untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengetahuan dengan membaca evidence base yang digunakan untuk menentukan tindakan keperawatan, untuk memperbaiki sikapnya dan juga meningkatkan keterampilan. Dalam menyusun rencana asuhan keperawatan, perawat harus fokus pada pasien. Dan ingat, karena kita bekerja tim dengan tenaga profesional lain, maka tindakan kolaborasi juga dapat dimasukkan. Kemudian, kita harus menetapkan tujuan yang akan dicapai bersama dengan klien dan juga tim kesehatan lainnya. Sehingga semua rencana tindakan, baik tindakan mandiri perawat ataupun tindakan kolaborasi dengan tim kesehatan lain akan saling mendukung untuk tercapainya tujuan kesehatan klien. Ya, komponen pertama dari rencana adalah luaran, atau istilah lainnya tujuan atau outcome. Tujuan adalah indikator keberhasilan asuhan keperawatan yang kita berikan. Tujuan yang akan dicapai disebut dengan istilah label. Sedangkan indikator keberhasilan yang ditetapkan disebut dengan kriteria hasil. Dan tujuan yang diharapkan adalah ekspektasi. Semua komponen tujuan keperawatan tersebut terdapat dalam buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Tujuan yang ditentukan haruslah SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Syarat untuk menentukan luaran adalah SMART. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah S, yang artinya spesifik. Tujuan haruslah didefinisikan dengan jelas. Apa saja kebutuhan klien yang akan kita penuhi. Contohnya untuk diagnosa nyeri akut, maka tujuan yang spesifik adalah tingkat nyeri. Selanjutnya komponen yang kedua adalah M untuk measurable. Artinya tujuan haruslah dapat diukur, sehingga dapat diketahui apakah tujuan tercapai atau tidak saat dilakukan evaluasi. Lanjutkan dari tingkat nyeri yang dituju, mau sampai tingkat berapa? Misal, nyeri pasien yang tadinya ada di tingkat 6, yang artinya nyeri sedang, maka kita bisa menentukan tujuan akhir adalah nyeri di tingkat ringan atau di skala 1 sampai 3. Sehingga ukuran nyeri akan jelas ketika kita melakukan evaluasi pada pasien. Komponen yang ketiga untuk A adalah attainable, yang artinya tujuan dapat dicapai dan realistis sesuai dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan waktu yang kita miliki. Tujuan harus tercapai sesuai dengan kemampuan pasien dan sumber daya yang ada di fasilitas kesehatan. Sebagai contoh, untuk nyeri,
Karena di fasilitas kesehatan tersedia analgesik dan juga terapi Quran yang memang terbukti efektif untuk menurunkan nyeri dari sedang menjadi ringan, maka tujuan menurunkan nyeri dari sedang menjadi ringan sangat mungkin tercapai. Kita masuk pada komponen keempat, yaitu R untuk relevan. Artinya tujuan harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan fasilitas tempat pelayanan kesehatan, sehingga tujuan akan mudah dicapai. Dan yang terakhir, T atau timely, artinya tujuan harus memiliki batasan waktu yang spesifik, kapan kita akan mencapai tujuan. Satuan waktu yang biasa digunakan dalam asuhan keperawatan adalah jam, sehingga mudah kita lakukan evaluasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Contohnya, dalam 1 kali 24 jam, nyeri akan berkurang dari skala 6 menjadi skala 1 sampai 3. Ya, berikut adalah contoh cara menuliskan luaran keperawatan. Jelas ya, di sini ada syarat SMART. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya. Setelah menetapkan luaran yang SMART, kita menyusun intervensi keperawatan apa saja yang akan dilakukan dalam implementasi kepada pasien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kita pahami dulu apa itu intervensi keperawatan. Intinya adalah semua tindakan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan penelitian keperawatan berbasis bukti serta penilaian klinis perawat untuk mencapai luaran yang ditetapkan. Nah, jika rencana intervensi yang kita tetapkan sudah diberikan ke klien, maka istilahnya disebut dengan tindakan keperawatan atau implementasi. Simpulannya adalah intervensi masih berupa rencana dan tindakan atau implementasi jika intervensi tersebut sudah diberikan kepada klien. Insya Allah jelas ya bedanya intervensi dengan implementasi. Apa saja yang harus ada dalam penyusunan intervensi keperawatan? Gunakan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Di dalamnya kita bisa memilih label atau nama intervensi keperawatan yang disarankan sesuai dengan diagnosa keperawatan klien yang muncul. Kemudian lihat definisi atau makna label tadi, sehingga kita paham dengan intervensi yang akan diberikan. Dan pilih tindakan apa saja yang akan dilakukan, di mana tindakan keperawatan dapat berupa observasi, tindakan terapeutik langsung seperti merawat luka, memberikan edukasi, ataupun kolaborasi. Contohnya yang kolaborasi adalah memberikan injeksi analgesik ketorolak intravena. Nah, berikut ini adalah contoh dari dokumentasi penyusunan rencana intervensi keperawatan untuk diagnosa keperawatan nyeri. Bisa dilihat susunan tabelnya dan konten masing-masing yang sudah sesuai dengan standar pedoman. Kemudian kita bisa tambahkan kolom IBN di paling kanan sebagai bukti rasional atas intervensi yang akan kita lakukan berdasarkan hasil penelitian terbaru. Semoga dengan contoh tersebut adik-adik bisa menjadi lebih jelas dan mampu menyusun rencana intervensi keperawatan. Amin. Alhamdulillah, kayaknya sudah selesai materi yang saya sampaikan ya. Kita akan lanjutkan kembali dalam video pembelajaran selanjutnya, yaitu tahap keempat dari proses keperawatan, implementasi keperawatan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.